Undangan preskon saya ini, saya menyebutkan beberapa hal. Nanti terkait poin ini, mungkin Kak Elsa bisa menyampaikan pikiran dan pendapatnya, karena ini juga terkait dengan beliau. Nah, tadinya saya nggak mau singgung terlalu jauh, karena ini adalah perspektif hukum yang saya pahami. Meskipun saya satu tim dengan Kak Elsa atau Bu Elsa, tapi karena beliau hadir, nanti bisa beliau ulas dan kupas seperti apa langkah-langkah berikutnya. Pertama, tanggapan saya, Razman Arif Nasution, terhadap putusan pra-peradilan Saudara Peggy Setiawan oleh Hakim Tunggal Bapak Eman Sulaiman dan upaya hukum berikutnya. Nah, dalam perspektif hukum yang saya pahami, sebagaimana hari Selasa yang lalu, saya sudah menjadi narasumber di salah satu TV swasta, dan pada Selasa itu hampir semua TV yang ada agenda atau program acaranya talk show itu mengungkap, mengulas secara detail tentang putusan pra-peradilan yang menerima gugatan pra-peradilan oleh Saudara Peggy Setiawan yang diajukan oleh beberapa orang pengacara. Nah, oleh karena itu, saya sebagai seorang praktisi, juga pengacara di dua orang yang terkait dengan kasus almarhumah Vina dan Eki, sekaligus saya yang disampaikan oleh banyak orang, dituduh oleh para netizen, termasuk Kak Elsa atau Bu Elsa ini, bahwa kami ini dianggap antek-anteknya polisi, kira-kira gitu Kak ya. Sehingga kita dibully, bahkan saya Kak, saya sebelum Kakak nyampe di kantor saya tadi, itu masih ada teror masuk ke saya. Masih Kak. Dan itu tidak masalah bagi saya, karena menurut saya ini demokrasi sepanjang tidak keterlaluan. Jadi saya sampaikan, sejak diputuskan pada hari Senin kemarin, siang selesai, malamnya sekitar jam 10 dibebaskan Peggy-nya, lalu kemudian Selasa itu ada acara di kediaman beliau, di sana disambut oleh masyarakat. Dan hari ini Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Pergi ke TV A, TV B, TV C. Nah, ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ, Kak. Ini menghadiri beberapa TV, wawancara TV. Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan depolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri, kok kayaknya saya hampir yakin. Nah, karena itu saya mulai mengamati, ada apa ini dengan seorang Peggy Setiawan? Kenapa? Karena kalau saya secara jujur melihat bahwa ya sangat tidak lugu menurut saya, sangat tidak polos menurut saya, seseorang itu dengan bahasanya, tapi kalau dilihat dari fisiknya. Saya ini seorang profesi advokat, seorang orang tua, punya ponaan, punya anak, saya juga dosen, dan pernah anggota DPRD. Artinya, saya paham, melihat. Menurut saya, kalau orang bertato, sampai beberapa biji tatonya, menurut saya, itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini, kok bagi saya itu kurang baik. Kurang baik. Nah, jadi kalau sekarang dimunculkan citranya itu sebagai orang yang sangat suci, sangat bersih, sangat tawadu, kok kayaknya saya kurang yakin.
Saya nggak menuduh. Nah, kemudian ketika dialog hari Selasa itu di salah satu TV swasta, ketika diwawancarai oleh hostnya, itu saudara Peggy mengakui bahwa dia salah satu pendukung sepak bola, termasuk nama orangnya gitu. Sayangnya saya tidak diberi kesempatan untuk berdialog dengan beliau karena dilarang oleh hostnya. Saya paham kalau Rasman yang bicara nanti dianggap menginterogasi. Tapi di TV sebelah itu wawancara Kak, dialog. Nah, ada kesempatan narasumber itu dialog. Nah, saya sebenarnya pingin gitu. Ingin saya tanya, misalnya kenapa ada tato, untuk apa tato itu dibuat, kenapa dihapus. Kemarin katanya dibuat tato 2015, kenapa 2016 baru dihapus. Benar nggak pencinta bola, benar nggak pendukung Persija, boleh dong. Kenapa diganti nama jadi Robi? Tahu nggak dia kalau bapaknya kawin lagi? Tahu nggak dia kalau misalnya bapaknya mengganti nama? Kira-kira begitu kan? Karena ini memang bukan objek, bukan materi perkara. Makanya kalau saya katakan dari awal bahwa putusan Hakim Eman Sulaiman ini sangat-sangat tidak cermat dan tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah.